Ini KPK harus turun nih melakukan audit. Kenapa terjadi banyak perbedaan selisih harga? Ini ratusan triliun nih, duitnya nggak kira-kira nih. Banyak ini, bukan daun nih, duit nih. Iya, ratusan triliun, kaya nih, yang terkait semua nih. Ada banyak selisih nih. Ini mesti benar-benar KPK turun tangan nih. Jangan sampai kemudian masyarakat nggak tahu nih berapa duit yang sudah dikeluarkan untuk divaksin. Udah banyak vaksin yang dikeluarkan, harganya berapa masyarakat juga nggak tahu, transparansinya juga nggak masyarakat juga nggak tahu. Kalau saya nggak peduli ya, seperti kalau ada yang mengatakan bahwa di luar negeri yang expired itu masih boleh dipakai, saya nggak peduli. Indonesia nggak boleh. Kenapa nggak saya bilang nggak boleh? Orang cold chain di Indonesia aja beda kok dengan yang di luar negeri. Penyimpanan di luar negeri beda dengan yang ada di Indonesia. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple antara penyimpanan di luar negeri sama di Indonesia. Jangan sampai kasus minyak goreng belum selesai. Mau beli minyak goreng, minyaknya nggak ada. Ya, dia bilang katanya truknya yang belum nyetor minyak gorengnya. Giliran minyak gorengnya datang, solarnya habis, pertalitnya habis. Ini terus-terusan seperti ini, gimana rakyat mau percaya bahwa pemerintah mampu mengendalikan harga, mengendalikan vaksin, memberikan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian memberikan kesehatan, tidak diberi vaksin expired, kan seperti itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya menindaklanjuti saja apa yang tadi disampaikan Pak Saleh Daulay terkait dengan apa yang menjadi landasan pembelian vaksin Novavax. Padahal harga satuannya lebih mahal, sementara efikasinya biasa saja. Ini pertanyaan mendasar. Kenapa efikasi yang biasa-biasa saja tapi harganya justru jauh lebih mahal? Ini landasan berpikir untuk membeli vaksin itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama tahu untuk mencapai herd immunity butuh 136,5 juta dosis. Vaksin mana saja dan apa saja yang menjadi pertimbangan pemilihan vaksin? Karena paparan Menkes sebelumnya mengatakan tidak ada pengadaan vaksin. Pengadaan hanya untuk vaksinasi anak saja. Ini ada berita juga di Republika yang mengatakan bahwa Moderna itu terkontaminasi benda asing. Jadi ditarik ratusan ribu dosis vaksin COVID-19 dengan merek Moderna. Ini informasi dari Republika, Pak. Kemudian Bio Farma mengatakan Moderna di warehouse-nya sudah habis terdistribusi. Ternyata Republika masih mengatakan ada vaksin yang terkontaminasi. Tolong klarifikasinya seperti apa, Pak? Pertanggungjawaban tentu harus dilakukan karena kontrol dari vaksin atau distribusi vaksin dan lain sebagainya ini juga ada di BP POM. Ini kalau terkontaminasi seperti ini, Bu Penny harus memberi jawaban secara konstruktif. Ini nggak jelas nih. Yang satu bilang sudah nggak ada lagi di warehouse, tapi yang di lain kita mendapatkan dia ada vaksin yang ratusan ribu loh ditarik. Nah, vaksin ini terkontaminasi. Tadi Pak Saleh Daulay menyatakan bahwa vaksin yang dibuat oleh Bio Farma jauh lebih mahal dari vaksin yang kita ambil dari luar negeri. Ini kan juga menjadi pertanyaan pada panja vaksin kita hari ini. Ini KPK harus turun nih melakukan audit. Kenapa terjadi banyak perbedaan selisih harga?
Ini ratusan triliun nih. Duitnya nggak kira-kira nih. Banyak ini, bukan daun nih, duit nih. Iya, ratusan triliun. Kaya nih, yang terkait semua nih. Ada banyak selisih nih. Ini mesti benar-benar KPK turun tangan nih. Jangan sampai kemudian masyarakat nggak tahu nih berapa duit yang sudah dikeluarkan untuk beli vaksin. Udah banyak vaksin yang dikeluarkan, harganya berapa masyarakat juga nggak tahu, transparansinya juga nggak masyarakat juga nggak tahu. Kalau saya nggak peduli ya, seperti kalau ada yang mengatakan bahwa di luar negeri yang expired itu masih boleh dipakai, saya nggak peduli. Indonesia nggak boleh. Kenapa nggak saya bilang nggak boleh? Orang cold chain di Indonesia aja beda kok dengan yang di luar negeri. Penyimpanan di luar negeri beda dengan yang ada di Indonesia. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple antara penyimpanan di luar negeri sama di Indonesia. Nggak bisa kita menafikan hal-hal seperti itu dengan biasa-biasa saja. Bandingkan dengan yang di luar negeri, nggak bisa dibandingkan apple to apple luar negeri sama Indonesia. Cold chain-nya aja beda. Pasti kan khasiatnya juga berbeda. Vaksin yang ED di luar negeri masih bisa diperpanjang karena apa? Karena penyimpanannya baik. Itu aja sudah banyak yang dibuang-buang di luar negeri, dimusnahkan. Hanya sebagian kok yang dipakai, sampai setelah tahu mereka buang. Ini kalau vaksin ED ya. Tapi kalau untuk soal selisih harga, saya sih minta KPK turun biar tahu kenapa ada vaksin yang efikasinya rendah tapi harganya tinggi. Tolong dilihat lagi, Bu. Ya, karena katanya pengawasan post market dari BP POM itu adalah fungsi utama untuk masalah vaksinasi di Indonesia. Dilakukan secara post market. Nah, masalah vaksin expired ini ya menjadi tanggung jawab utama dari BP POM yang kemudian membiarkan atau memberikan perpanjangan. Beda, Bu, antara di luar negeri dengan di Indonesia dalam penyimpanan itu beda. Pak Bio Farma, betul nggak? Ya kan, di luar negeri sama Indonesia beda kan cara penyimpanannya. Kalau di Indonesia nggak ada itu, orang disimpannya aja di kulkas-kulkas kok. Sementara vaksin-vaksin itu mesti di bawah 90-60 derajat Celcius, di bawah suhu normal. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple, cari perbandingan dari luar negeri. Nggak bisa, luar negeri sama Indonesia beda. Nyimpennya aja beda. Jadi itu mesti jadi pengawasan betul-betul kalau memang mau dilakukan. Dan masyarakat juga perlu tahu, ketika disuntikkan oleh masyarakat dikasih tahu ini vaksin yang sudah kadaluarsa loh, kami menyuntikkan, mau apa enggak, kan gituin masyarakatnya juga. Nggak bisa juga masyarakat disuntik dengan vaksin kadaluarsa tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah vaksin yang sudah kadaluarsa dan diperpanjang. Harus ditahu. Dan mereka berhak mau terima atau tidak. Karena itu hak azazi manusia, nggak bisa juga dipaksa. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau tanggung jawab? BP POM, Bio Farma, Kemenkes, kan nggak juga. Nah, ini harus menjadi betul-betul perhatian dari pemerintah. Jangan sampai kasus minyak goreng belum selesai, mau beli minyak goreng, minyaknya nggak ada, ya. Dia bilang katanya truknya yang belum nyetor minyak gorengnya. Giliran minyak gorengnya datang, solarnya habis, pertalitnya habis. Ini terus-terusan seperti ini gimana rakyat mau percaya bahwa pemerintah mampu mengendalikan harga, mengendalikan vaksin, memberikan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian memberikan kesehatan, tidak diberi vaksin expired, kan seperti itu. Saya takut nih ke depan ini kalau kita bicara klik lagi ya, cek klik. Nah, kemudian terjadi perpanjangan ini izin edar. Nanti ketika saya ngomong cek klik, mereka bilang itu vaksin diperpanjang, Bu. Boleh dong yang ini diperpanjang juga. Dan jawaban kita apa? Artinya BP POM harus mengeluarkan statement baru, mengeluarkan regulasi baru bahwa kalau yang namanya roti, minuman, kalau disimpan di tempat yang bagus, ya, tempat yang bagus walaupun sudah expired, boleh dimakan. Nah, itu nanti kita akan sosialisasikan itu teman-teman Komisi 9.
Ya kan? Vaksin aja kalau disimpan di tempat yang bagus boleh diperpanjang, artinya makanan juga kalau disimpan tempat yang bagus juga boleh dimakan, boleh diminum, obat juga boleh dipakai, kan seperti itu nanti pertanyaan publik. Nah ini yang BP POM harus benar-benar hati-hati, karena BP POM yang mengeluarkan izin perpanjangan. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Irma. Omongnya lemas tapi isinya banyak. Omongnya lemas tadi tapi isinya banyak banget.